Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevali Sesaragi dengan NIM 11S33050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum Jepang. Nah, jadi di sini yang pertama kita ada praktikum underscore BNP, di mana itu sebuah implementasi dari Bayesian Network atau BN yang menggunakan pustaka PGNPY dari Python. Nah, jadi jaringan ini dikenal sebagai alarm network yang dihubungkan untuk memodelkan hubungan sebab akibat antara 5 variabel, yaitu burglary atau perampokan, earthquake gempa, alarm atau alarm berbunyi, John calls atau John menelpon, dan ada Mary calls di mana itu Mary menelpon. Nah, jadi pada tahap pertama dibangun struktur jaringan menggunakan discrete Bayesian network dengan arah panah atau edges yang yang menunjukkan hubungan sebab akibat baik burglary maupun earthquake memengaruhi alarm, sedangkan alarm mengaruhi kemungkinan John calls dan Mary calls. Nah, struktur ini akan menggambarkan bahwa alarm bisa berbunyi akibat perampokan atau gempa, dan ketika alarm berbunyi, John dan Mary mungkin akan menelpon. Jadi selanjutnya di sini didefinisikan conditional probability distribution atau CPDS-nya. Nah, itu untuk setiap variabel yang menggunakan tabular CPD. Jadi variabel burglary dan earthquake tidak memiliki parent sehingga probabilitasnya sederhana, yakni itu ada PB sama dengan satunya itu 0,0001, sedangkan kalau PE sama dengan satunya maka dia akan menjadi 0,002. Nah, variabel alarm ini bergantung pada burglary dan earthquake dengan 4 kombinasi kondisi yang berbeda untuk setiap pasangan nilai B dan E, di mana CPD itu untuk alarm menunjukkan seberapa besar kemungkinan alarm berbunyi ketika salah satu atau kedua penyebab, misalnya perampokan atau gempanya itu terjadi. Jadi kemudian John calls dan Mary calls. Jadi untuk di John calls dan Mary calls, mereka masing-masing memiliki CPD yang bergantung pada alarm dengan probabilitas tinggi untuk menelepon ketika alarmnya berbunyi. Nah, semua CPD tersebut ditambahkan ke dalam model menggunakan CPD ini, menggunakan CPDS, dan diverifikasi dengan cek model untuk memastikan probabilitas totalnya itu valid atau jumlahnya satu pada setiap kondisi. Jadi tahap berikutnya itu menggunakan inferensi probabilistik menggunakan metode variable elimination. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas suatu variabel berdasarkan bukti atau evidence tertentu. Misalnya ada infer.q, ada infer.query dalam kurung variables sama dengan alarm. Nah, jadi itu untuk menghitung P, alarmnya sama dengan satu, yaitu peluang alarm berbunyi tanpa adanya informasi tambahan. Query lain seperti infer.query, nih, query lain seperti infer.query variables burglary evidence John call satu ini menghitung probabilitas terjadi perampokan jika diketahui bahwa John menelpon. Nah, ini merupakan contoh dari diagnostic reasoning, di mana kita menelusuri kemungkinan penyebab dari suatu gejala. Ya, inferensi ini juga dilakukan untuk kasus ketika John dan Mary sama-sama menelpon. Jadi serta untuk menghitung probabilitas gempa bumi dalam situasi yang sama. Nah, pada bagian akhirnya terdapat bagian latihan mandiri. Di sini pengguna akan membandingkan beberapa probabilitas yang berkaitan dengan burglary atau perampokan. Misalnya pada pertama, dihitung probabilitas dasar P burglary sama dengan satu tanpa bukti apapun. Kedua, ada dihitung probabilitas yang sama tetapi dengan bukti bahwa alarm berbunyi yaitu P burglary sama satu dan juga alarmnya sama dengan satu. Kemudian ada itu untuk bagaimana tambahan informasi tentang gempa mempengaruhi keyakinan perampokan, eh, keyakinan perampok terhadap kemungkinan adanya perampokan. Jadi melalui perbandingannya ini kita dapat melihat konsep penting dalam Bayesian Network, di mana itu penambahan evidence dapat meningkatkan atau menurunkan probabilitas tergantung hubungan antar variabel dalam modelnya. Jadi itu untuk pemaparan untuk yang praktikum BN. Untuk melihatnya, kita bisa runnya sekarang.
Jadi, ketika di run, kita bisa melihat probabilitas alarm berbunyi ada di sini 0,0025% jika alarm 0, alarmnya 1. Kemudian probabilitas perampokan jika John menelpon, di mana burglary sama John Cause itu 1, dia akan melakukan 0,0163. Begitu juga ketika John dan Mary menelpon, di sini juga kita bisa melihat probabilitas gempa jika John dan Mary menelpon. Dan ini adalah hasil dari latihan mandirinya di mana itu ada probabilitas perampokan ini 0,0110. Probabilitas perampokan jika alarm berbunyi di sini ada kita bisa lihat dan hasilnya. Dan kemudian kita ada probabilitas perampokan jika alarm berbunyi dan gempa terjadi. Maka di sini dah. Itu untuk yang praktikum band. Kita akan pindah ke praktikum yang sendiri. Nah, jadi di sini dia ada studi kasus di mana itu sprinkler underscore BNP. Nah, dia sama-sama merupakan implementasi dari Bayesian Network. Dia juga menggunakan pustaka yang sama yakni PGMPY, tetapi ini dengan studi kasus klasik yang bernama Whitegrass Network. Nah, jadi jaringan ini digunakan untuk memodelkan hubungan sebab akibat, yaitu apakah eh, cuaca sedang berawan atau cloudy, apakah sprinkler atau penyiram itu otomatis itu menyala, apakah terjadi hujan atau rain, dan apakah rumput menjadi basah atau wet grass. Jadi tujuan utama dari jaringan ini adalah untuk menghitung kemungkinan terjadinya hujan jika diketahui bahwa rumput itu basah, yaitu P sama dengan rain sama dengan 1, wet grassnya sama dengan 1. Nah, jadi tahap pertama dalam kode ini adalah mendefinisikan struktur jaringan dengan memanfaatkan objek yang sama seperti tadi itu si discrete Bayesian network, yang bisa lihat di sini. Nah, di hubungan antar variabel dibuat berdasarkan pengetahuan kausal di mana cloud itu memengaruhi baik sprinkler maupun rain, sementara sprinkler dan rain secara bersama-sama memengaruhi wet grass. Nah, artinya keadaan berawan dapat menyebabkan hujan atau memengaruhi penyalaan sprinkler dan kedua faktor itu dapat membuat rumput menjadi basah. Dengan cara ini jaringan akan menggambarkan interaksi logis antara variabel-variabel yang tersedia. Kemudian ada tahap keduanya seperti tadi kita mendefinisikan dulu CPDS-nya atau conditional probability distributions ya untuk setiap variabel yang menggunakan tabular CPD. Jadi ada variabel cloudy yang tidak memiliki parent sehingga diberi probabilitas langsung yaitu P atau C sama dengan 1 sama dengan 0,5. Jadi artinya kemungkinan cuaca berawan itu adalah 50%. Untuk sprinkler, probabilitasnya bergantung pada keadaan cloudy atau jika langit cerah itu C sama dengan 0. Sprinkler lebih mungkin menyala, P sama dengan ini, S sama dengan 1, C sama dengan 0, itu sama dengan 0,5. Tapi jika berawan, dia akan jadi C sama dengan 1. Sprinkler jarang menyala, ada kemungkinannya itu ini, PS sama dengan 1, C sama dengan 1, sama dengan 0,1. Begitu juga pula pada variabel rain yang bergantung pada cloudy, di mana hujan, di mana cuaca berawan meningkatkan peluang hujan. Dan terakhir ada wet grass yang bergantung pada dua penyebab, yakni sprinkler dan rain dengan kombinasi kondisi yang berbeda. Jika tidak ada hujan dan sprinkler mati, rumput pasti kering. Tetapi jika salah satu aktif, maka kemungkinan rumput basah tinggi, yaitu 0,9. Dan jika kedua yang terjadi, hampir pasti rumput itu basah. Setelah di seluruh CPD-nya definisikan, langkah berikutnya adalah menambahkan CPD ke dalam model menggunakan add CPDS. Kemudian dilakukan verifikasi dengan cek model untuk memastikan bahwa semua tabel probabilitas konsisten dan totalnya satu pada setiap kondisi. Jika model valid, maka dapat dilanjutkan ke dalam tahap inferensi, di mana itu variable elimination yang merupakan teknik untuk menghitung probabilitas posterior dari variabel-variabel yang diinginkan berdasarkan evidence atau bukti tertentu. Tahap terakhirnya adalah melakukan inferensi probabilistik, yaitu di sinilah kita lakukan perhitungan untuk menjawab pertanyaan berapa kemungkinan hujan jika kita tahu rumputnya basah. Nah, proses inferensi ini dilakukan dengan perintah infer query ini variable rate dengan evidence white grace itu 1. Jadi hasil yang diperoleh akan menunjukkan seberapa besar kemungkinan hujan sehujan menyebabkan jadi penyebab rumput basah dengan mempertimbangkan bahwa rumput juga bisa basah karena sprinkler. Kita dapat melihatnya dengan seperti itu. Nah, Kak,
Dari studi kasus wetgrass network ini, kita dapat melihat probabilitas hujan jika rumput basah, jadi range 1 grass 1, maka dia akan menghasilkan bahwa probabilitasnya adalah 0,70799%, di mana itu adalah 70%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.